Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Kambara. Saya akan menjelaskan materi mitigasi bencana tentang bencana non-alam dan sosial. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta teror. 1. Kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi adalah sebuah kejadian bencana yang disebabkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi industri. Penyebab terjadinya kegagalan teknologi: 1. Kebakaran. 2. Kegagalan atau kesalahan desain keselamatan pabrik atau teknologi. 3. Kesalahan prosedur. 4. Kerusakan komponen. 5. Kebocoran reaktor nuklir. 6. Kecelakaan transportasi. 7. Sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan. 8. Dampak ikutan dari bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. B. Gagal modernisasi. Gagal modernisasi adalah ketika suatu masyarakat atau negara tidak berhasil mengadopsi atau mengimplementasikan perubahan teknologi, sosial, atau ekonomi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti resistensi budaya, ketidakmampuan infrastruktur, dan kebijakan yang tidak efektif. Yang ketiga, epidemik dan wabah penyakit. Epidemiologi adalah suatu tentang penyebaran dan kontrol penyakit dalam populasi manusia. Ia melibatkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit, termasuk pola penyebaran, faktor risiko, dan dampak kesehatan masyarakat. Epidemiologi juga mencakup upaya untuk mencegah dan mengendalikan wabah penyakit. Wabah penyakit merujuk pada peningkatan jumlah kasus penyakit yang melebihi yang diharapkan dalam suatu wilayah atau populasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Wabah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyebaran patogen, perubahan lingkungan, atau kegagalan sistem kesehatan dalam mendeteksi dan mengendalikan penyakit. Upaya-upaya untuk mengatasi wabah meliputi identifikasi khusus, isolasi pasien, pelacakan kontak, vaksinasi, dan kampanye penyuluhan masyarakat. 4. Konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok mengacu pada konflik antar dua kelompok atau lebih. Konflik ini dapat menimbulkan dampak yang sangat merusak bagi masyarakat. Jika beberapa kelompok tidak setuju, maka masyarakat dapat berhenti bekerja dan bekerja secara efisien. Yang kelima, teror. Teror adalah tindakan atau praktik yang ditunjukkan untuk menciptakan ketakutan atau kecemasan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, baik secara politik, sosial, atau lainnya. Ini dapat meliputi serangan, kekerasan, ancaman, intimidasi, atau penyebaran propaganda yang menimbulkan ketidakamanan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Contoh teror meliputi serangan bom di tempat umum, serangan penembakan massal, penyanderaan, dan serangan cyber.
yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan merusak stabilitas sosial atau politik. Mungkin itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.